observasi sesinya ya. Bagaimana nih kabar Bu Aisyah? Selamat pagi Bu Aisyah, alhamdulillah baik. Terima kasih atas apresiasinya Bu. Terus terang Bu, saya ini agak sedikit tegang Gitu ya. karena akan diobservasi, tetapi saya selalu siap. Baik, sebentar Bu Aisyah, saya dengar nih modul ajar yang Ibu Aisyah kembangkan kemarin tuh minggu yang lalu tuh ya. Sangat inovatif ya Ibu ya. Baik Bu, Ini masih tegang apa enggak Bu Aisyah? masih Bu. Oke, baik, jangan tegang ya Ibu ya, Bu Aisyah. Jadi tujuan kita ini hari ini tuh murni Ibu untuk berdiskusi, membantu Bu Aisyah memastikan nih persiapannya sudah optimal dan maksimal belum gitu ya. Ini adalah forum kolaborasi Ibu, jadi bukan penilaian. Gitu ya Bu Aisyah ya. Baik, mari Ibu, boleh saya pinjam modulnya. Baik Ibu, ini Ibu ngajar di kelas 7 ya Bu ya. Untuk hari besok sebagai seorang supervisor, saya perlu memastikan nih Bu Aisyah, apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan laksanakan besok itu sudah jelas menurut Ibu. Ibu, tujuan pembelajaran saya adalah menentukan ide pokok kalimat. Baik, bagus loh itu Bu Aisyah ya. Bisakah Ibu Aisyah menjelaskan Ibu secara spesifik ya tujuan operasional yang harus dicapai siswa pada sesi akhir dan fokusnya pada apa yang ingin siswa pahami Bu, aplikasikan dan refleksikan. Apa tuh Bu? Ya, untuk tujuan operasionalnya Bu, siswa itu diharapkan dapat menganalisis ide paragraf, kemudian menyusun laporan ide pokok kalimat Bu. Baik, berarti menyusun ide paragraf. Apakah Bu Aisyah sudah merencanakan hal tersebut? Saya sudah merencanakan Bu. Di sini saya menggunakan metode diskusi yang nanti akan diikuti dengan demonstrasi singkat. Nah, di sini saya ingin siswa memahami konsep dasar sebelum mereka beralih ke aplikasi. Wah, fantastik sekali Ibu. Berarti prinsip pembelajaran mendalam menekankan agar pengalaman belajar bermakna dan relevan dengan kehidupan kontekstual siswa itu benar-benar terrealisasi gitu ya Bu ya. Baik, nah saya ingin tanya nih Bu, strategi apa yang akan Ibu Aisyah gunakan ya untuk pengalaman belajar nyata? Apakah ada proyek atau eksperimen yang melibatkan implementasi di luar kelas atau studi kasus yang relevan di dalam kehidupan nyata Bu Aisyah? Ya Bu, nanti setelah mereka diskusi, mereka tuh nanti bekerja di dalam kelompok, jadi merancang sebuah proyek yang nanti akan dikaitkan langsung dengan masalah yang ada di lingkungan sekitar sekolah Bu. Nah, ini adalah langkah aplikasi yang saya harapkan bisa membuat materi ini menjadi lebih bermakna bagi mereka. Baik, itu adalah rencana yang kuat ya Bu ya. Kita sudah tahu bahwa praktik baik supervisi bisa diterapkan atau menanyakan strategi guru untuk memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan. Baik, dari seluruh rencana yang sudah Ibu Aisyah jelaskan, kita telah membahas tujuan, langkah, memahami dan langkah mengaplikasikan. Sekarang saya ingin Bu Aisyah merefleksikan rencana ini. Bagaimana cara atau menurut Bu Aisyah paling menantang nih, hal yang paling menantang yang dilaksanakan dan bagaimana Ibu Aisyah untuk mengantisipasinya? Tantangan saya adalah di alokasi waktu Bu untuk tahap refleksi di akhir. Saya khawatir karena mereka terlalu sibuk dengan proyek sehingga mereka lupa mencatat pembelajaran penting. Jadi saya berusaha mengantisipasinya dengan menyediakan ada jurnal singkat ini. Jadi kita refleksi singkat 10 menit terakhir Bu. Baik, berarti antisipasinya sudah baik nih. Mendorong refleksi guru adalah inspirasi penting dari kunjungan ke kelas ya Bu ya. Dan terakhir, di bagian mana nih Bu Aisyah fokus pada observasi besok Bu? Di sekolah yang di kelas yang akan Ibu laksanakan nih. Saya fokus pada interaksi mereka di dalam kelompok Bu pada saat mereka mengaplikasikannya. Siap Ibu. Jadi saya akan fokus
pada detail aktivitas yang seperti Ibu minta ya Bu Aisyah ya, yang sudah jelas, dan terima kasih atas persiapan yang matang Ibu, dan saya yakin besok, sesi besok nih akan berjalan dengan lancar. Terima kasih kembali Bu Kak. Saya mau pamit Bu. Baik. Ketemu lagi kita Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi pasca observasi hari ini. Bagaimana perasaan Bu Aisyah setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Sangat baik kepala sekolah. Sangat lega dari Bu, karena sudah selesai meskipun ada beberapa hal yang menurut saya harus. Oke, baik. Terima kasih sudah jujur berbagi ya Bu Aisyah ya. Hari ini kita akan menggunakan sesi ini untuk merefleksikan hasil pembelajaran, menemukan kekuatan, serta merencanakan nih langkah perbaikan bersama. Ini kembali saya ingatkan, ini adalah forum kolaboratif, bukan penilaian dari Ibu Aisyah ya. Nah, untuk yang pertama menurut Ibu Aisyah, bagaimana nih dari pelajaran kemarin yang berjalan sesuai rencana Ibu? Saya merasa diskusi kelompok yang karena siswa itu terlihat aktif kemudian bersemangat. Gitu ya, saya merasa diskusi kemarin memang berjalan bagus sekali Ibu. Bagaimana nih menurut Ibu yang menjadi tantangan terbesarnya? Tantangan saya sepertinya ada di manajemen waktu, terutama saat siswa mengerjakan proyek. Waktu untuk direfleksi akhir itu ada potong. Oh, seperti itu. Saat observasi saya sempatkan mencatat Ibu Aisyah ya, bahwa sesuai catatan saya, sebagian besar siswa memang sudah aktif diskusi. Bahkan ada beberapa kelompok yang menghasilkan ide sangat kreatif. Itu kekuatan terbesar dan besar yang perlu dipertahankan Bu. Namun saya juga melihat Bu Aisyah di beberapa kelompok nih ya, masih ada siswa yang masih kebingungan membagi peran, sehingga waktu habis untuk diskusi anak gitu ya Bu ya. Baik, saya ingin tanya lagi Bu Aisyah, apakah Bu Aisyah menyadari hal itu saat mengajar Bu Aisyah? Untuk Bu, saya sempat melihat ada beberapa kelompok yang belum arah, kemudian saya mencoba membantu, tapi karena waktu terasa begitu cepat, rasanya tidak bisa. Oke, gitu ya. Menurut Ibu Aisyah, strategi yang bisa dilakukan agar waktu lebih terkendali di tahap proyek itu apa Bu? Mungkin saya bisa memberikan panduan tertulis di dalam kelompok sebelum mereka mulai diskusi, supaya mereka nggak bingung. Oh, baik. Itu ide bagus loh Bu Aisyah ya. Saya juga menyarankan Ibu memberikan batasan waktu yang jelas nih kepada anak-anak di tiap tahapnya. Misalnya 10 menit diskusi Ibu, 15 menit pengajarannya, kerjakannya, dan 10 menit presentasi. Dengan begitu kayaknya refleksi tetap bisa berjalan Bu Aisyah. Ya, gitu Bu. Baik.